Selamat datang di channel Hasaidi dengan gue Haldis. Video kali ini gue akan bahas tentang exposure workflow dan juga gimana caranya dapetin exposure yang tepat setiap kali kalian mau foto. Video ini lanjutan persis dari video fotografi lesson kemarin, jadi kalian bisa lihat dulu video itu sampai habis. Linknya ada di sini. Oke, kita bahas cara kerja exposure. Kalau kalian udah lihat video sebelumnya, di sana gue udah jelasin ya kalau exposure itu dipengaruhi oleh 3 hal: shutter speed, ISO, dan aperture. Semakin tinggi angka shutter speed, semakin cepat juga shutter kamera terbuka dan tertutup. Semakin rendah angka shutter speed, semakin lambat shutter kamera terbuka dan tertutup kembali. Terus untuk ISO, semakin besar nilai ISO kamera, semakin terang juga foto, dan juga semakin banyak noise yang dihasilkan. Semakin rendah nilai ISO kamera, semakin gelap foto, dan semakin sedikit pula noise yang dihasilkan. Lalu aperture, semakin besar nilai aperture, semakin sedikit cahaya yang masuk ke dalam kamera, dan juga semakin sharp atau tajam detail yang dihasilkan dalam foto. Semakin rendah nilai aperture, maka semakin lebar bukan lensa yang menjadikan semakin banyak cahaya yang masuk mengenai sensor kamera. Dan juga semakin lebarnya bukan lensa ini, maka akan menghasilkan foto bokeh, atau foto yang hanya fokus pada objek yang kita bidik, dan akan menjadi blur pada backgroundnya. Kalau kalian perhatiin di kamera, DSLR maupun mirrorless, pasti ada jarum penunjuk exposure yang dia akan bergerak ke atas bawah atau kanan kiri tergantung merek kameranya. Jarum itu akan bergerak menyesuaikan gimana kita setting 3 hal tadi, shutter speed, ISO, dan aperture berbanding dengan kondisi objek yang kita foto. Nah, itu jadi acuan foto kita nanti bakal over exposure atau enggak. Lalu gimana caranya kita mendapatkan exposure yang pas setiap kali kita mau foto? Oke, ambillah kondisi kita mau foto landscape di pegunungan dan dengan cahaya matahari yang cerah misalnya. Foto landscape tuh biasanya gimana sih ciri-cirinya? Biasanya foto landscape itu punya ciri-ciri detail foto yang jelas dari depan atau yang dekat dengan lensa sampai ke belakang atau yang jauh dari lensa. Untuk bikin foto detail sharp gitu, faktor utamanya apa sih? Yap, faktor utamanya itu adalah F atau aperture. Aperture di sini kita set ke nilai angka yang besar. Ini menjadikan bukaan lensa yang kecil. Berapa sih F yang dipakai buat foto landscape? Biasanya foto landscape itu pakai F lebih dari 10. Oke, kita buat contoh simulasi kita foto landscape dengan handheld tanpa tripod. Di sini kita dapat settingan foto landscape siang hari yang pas itu berdasarkan jarum exposure di kamera itu dapat aperture f11, ISO-nya 400, dan shutter speed di 1/30. Nah, sekarang kita udah punya settingan dasarnya nih. Dengan aperture f11 itu udah dapat detail yang bagus. Tapi kita rasa kurang cukup detail yang didapat untuk menjadikan foto landscape yang bagus. Jadi di sini kita bisa ubah nilai F-nya lebih besar. Kita bisa pakai F16 atau bahkan F22 untuk mendapatkan foto yang sharp dari depan sampai belakang. Di sisi lain, shutter speed yang kita gunakan tadi itu 1/30. Ini jadi masalah karena jika kita foto dengan handheld tanpa bantuan tripod, 1/30 kemungkinan bakal menyebabkan motion blur di foto kita nanti yang karena shutter yang terlalu lambat untuk mendapatkan foto yang detail. Jadi solusinya gimana? Solusinya kita naikin shutter speed-nya. Oke, kita ambil contoh lagi, shutter speed kita naikkan ke 1/60 dan aperture tetap ingin di f11. Nah, jadi di sini kita harus menaikkan ISO. Misalkan kita naikkan ke 800. Emang kenapa bang kita harus menaikkan ISO-nya? Nah, kalau kita nggak naikin ISO-nya, nanti foto yang dihasilkan akan menjadi lebih gelap. Kenapa? Karena tadi gue udah naikin shutter speed-nya ke 1/60. Ingat ya, 1/60 itu lebih cepat dari 1/30. Kalau shutter speed lebih cepat, maka cahaya yang masuk juga akan semakin sedikit. Jadi di sini kita harus menaikkan nilai ISO-nya. Lalu misal 1/60 masih terlalu lambat karena masih ada motion blur di foto. Kita naikin lagi ke 1/125. Kalau kalian udah lihat video sebelumnya, di sana gue udah saranin ke kalian untuk pakai shutter speed minimal 1/125 untuk pemula. Nah, asumsi di sini sekarang kita pakai shutter speed 1/125. F tetap di F11. Nah, ISO kita naikin lagi jadi misal ke 1600 atau sampai jarum exposure tepat ada di tengah. Jadi settingan bawah ini adalah settingan terakhir kita setelah mempertimbangkan berbagai hal tadi. Settingan ini akan menghasilkan exposure foto yang sama dengan settingan pertama, walau nilai shutter speed dan ISO yang berbeda. Oke, sampai sini paham kan? Oke, balik lagi. Tadi gue udah mention ya, untuk foto landscape biasanya akan menggunakan F lebih dari 10. Nah, tadi kita udah pakai F11, tapi dirasa masih kurang sharp untuk final image-nya. Untuk itu kita bisa naikin lagi nilai aperture-nya ke F16 atau F22. Semakin besar nilai F atau semakin kecilnya bukan lensa, maka semakin gelap foto yang dihasilkan. Ini berarti F16 akan lebih gelap dari F11 dan F22 akan lebih gelap dari F16. Gimana caranya nih dapetin exposure yang sama dengan kalau kita menggunakan F11? Kita bisa menaikkan ISO atau menurunkan shutter speed. Tapi di sini kalau kita menurunkan shutter speed itu akan menimbulkan motion blur.
Jadi kita akan tetap menggunakan shutter speed itu di 1/125. Maka ISO kita naikkan ke 3200 dan untuk f22 kita naikkan ke 6400. Dan lagi, kita sekarang dapat settingan dengan tingkat exposure yang sama dengan settingan terakhir kita tadi. Nah, sekarang kita asumsikan kita membawa tripod. Dengan adanya tripod ini, buat kita tidak terlalu cemas atau tidak terlalu memperdulikan shutter speed yang terlalu lambat. Misal kita pakai settingan paling awal tadi ya, tapi kondisinya sekarang kita pakai tripod. Tadi udah gua mention kalau kita pakai tripod, kita bisa pakai shutter speed yang lebih lambat. Jadi di sini gua bakal pakai shutter speed 1/15. Shutter speed yang lebih lambat berarti semakin banyak cahaya yang masuk ke kamera. Nah, untuk mengurangi overexposure, kita bisa menaikkan aperture atau menurunkan ISO. Jika kita foto landscape, menggunakan f lebih besar akan menghasilkan foto yang sharp, dan ini bagus untuk foto landscape. Maka pilihannya di sini kita menaikkan aperture menjadi f16. Karena aperture yang dinaikkan, maka nilai ISO kita menggunakan yang sama seperti sebelumnya. Nah, settingan ini akan menghasilkan tingkat exposure yang sama seperti settingan awal tadi. Kalau kita mau menggunakan shutter speed yang lebih lambat lagi, tapi masih ingin menggunakan nilai aperture yang sama, maka kita harus menurunkan nilai ISO-nya. Terus gimana buat foto potret? Foto potret itu punya ciri-ciri fokus pada objek terdekatnya, atau objek sasaran bidik kamera tersebut tanpa terlalu memperdulikan background, atau di sini biasanya background menjadi blur. Oke, dengan settingan awal tadi kita nggak bisa pakai buat foto potret. Kenapa? Karena settingan awal ini pakai f11, yang mana ini menjadikan background menjadi terlalu sharp. Sedangkan kita mau foto potret dengan background yang bokeh atau blur. Caranya itu dengan menurunkan nilai aperture lensa menjadi f2,8. Atau bahkan lebih kecil lagi, misal f1,4. Ini tergantung lensanya juga. Biasanya semakin kecil nilai aperture lensa, semakin mahal pula harga lensa tersebut. Jadi di sini gua pakai rata-rata lensa dengan bukaan lebar di f2,8. Nah, gimana caranya nih mengubah settingan dari f11 ke f2,8? Oke, kita ingat lagi ya. Semakin kecil nilai aperture, maka semakin banyak cahaya yang melalui lensa masuk ke dalam kamera. Semakin banyak cahaya berarti akan semakin terang foto kita. Jadi di sini pilihannya kita bisa menaikkan shutter speed untuk lebih cepat atau mengurangi nilai ISO. Bahkan kita bisa melakukan keduanya dalam suatu kondisi untuk mendapatkan exposure yang tepat. Oke, kita lakukan bertahap ya. Kalau kita menurunkan aperture menjadi f5,6, maka kita bisa menaikkan shutter speed menjadi 1/125 dengan ISO yang masih sama di 400. Terus kita turunkan lagi ke f2,8 seperti goalnya kita tadi, maka kita set shutter speed lebih cepat lagi di 1/500 dan ISO masih sama di 400. Nah, settingan terakhir ini akan mendapatkan tingkat exposure yang sama dengan settingan awal tadi, tapi dengan hasil foto yang berbeda. Karena di sini kita bahasnya tingkat exposure-nya, bukan ke hasilnya. Hasil foto tergantung dengan kondisi dan settingan kamera kita. Tapi untuk mendapatkan tingkat exposure yang konsisten itu bisa menggunakan berbagai macam settingan kamera yang menyesuaikan juga dengan kondisi lingkungan foto dan genre foto yang kita ambil. Oke, sampai sini paham kan? Jadi teruslah mencoba buat kalian yang masih belajar menggunakan kamera. Semakin banyak kalian mencoba, semakin peka juga kalian dengan shutter speed, ISO, dan aperture terhadap kondisi lingkungan dan suasana foto yang berubah-ubah. Jadi fotografi itu tentang praktek, bukan hanya sekedar teori. Teori kalian pahami, tapi jangan lupa juga untuk dipraktekkan. So, segitu dulu untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, klik tombol like-nya. Jika kalian suka, klik tombol dislike-nya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Thank you udah nonton. Bye-bye.